Sekolah Dasar SD JPK 2 Markus Kohoin, Teminabuan, Kabupaten Sorong Selatan, berhasil ditetapkan secara nasional oleh Kementerian Pendidikan Republik Indonesia sebagai sekolah penggerak di Indonesia pada tanggal 15 Juli tahun 2022. Status tersebut berhasil diraih SD JPK 2 Markus Kohoin setelah mengikuti tahapan seleksi secara daring antara pihak sekolah bersama Kementerian Pendidikan. Berikut wawancara kami bersama Kepala Sekolah SD JPK 2 Markus Kohoin, Abraham Duit. Kami Kepala Sekolah SD JPK 2 Markus Teminabuan, Kabupaten Sorong Selatan, kami telah mengikuti seleksi sekolah penggerak yang dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan di Jakarta, bahwa setiap sekolah diusulkan untuk menjadi sekolah penggerak. Kita mengikuti tes seleksi tahap pertama. Tahap pertama adalah seleksi sosialisasi. Selesai sosialisasi, kita masuk dengan seleksi administrasi. Selesai administrasi, kita tunggu tahapannya sampai kita telah lolos dengan beberapa sekolah yang mengikuti tes. Setelah dari situ kita lakukan tes yang kedua kali. Kita tes itu tes wawancara dan praktek mengajar di kelas. Dari situ kita ikut tes lagi yang kedua kali sampai dengan selesai tesnya, dan kita praktek di kelas dan kita wawancara dengan Kementerian langsung dari Kementerian Pendidikan. Nanti hasilnya kemarin di bulan Juli tanggal 15 kemarin diumumkan secara Indonesia, secara umum di Indonesia bahwa SD JPK 2 Markus lolos. Itu yang kita dikategorikan sebagai sekolah penggerak yang seleksi 3 tahapan sampai dengan selesai. Kita dikategorikan mewakili SD se-Kabupaten Sorong Selatan yang lolos dalam tahapan itu. Dari LPMP juga mereka jelaskan dalam pertemuan LPMP mensosialisasikan juga kepada kita. Di situ kita mulai kerja keras terus sampai sekarang. Nanti ada sosialisasi dari kementerian juga untuk kita, untuk nanti kita siapkan semua perlengkapan sekolah dan semua dewan guru untuk kita mulai proses belajar mengajar dengan kondisi sekolah yang sudah terakreditasi B, dan semua kegiatan-kegiatan yang kita lakukan sesuai dengan hasil yang kita peroleh. Dinas Pendidikan kami minta untuk ada perhatian kepada kita karena kita salah satu sekolah yang lolos dalam seleksi sekolah penggerak. Di Dinas Pendidikan, lebih khusus Kepala Bidang Pendidikan Dasar, untuk bisa melihat apa yang kita sudah kerja. Kepala sekolah dan staf dewan guru bekerja keras sehingga mendapat hasil yang kita sama-sama lihat. Nilai itu pertama dari hasil administrasinya, kita input ke Jakarta. Setelah itu hasilnya keluar, kita masuk lagi dengan seleksi kondisi sekolah. Kita jelaskan kepada kementerian tentang kondisi sekolah sampai selesai. Itu tahapan itu kita lolos lagi. Kita masuk lagi dengan tanggal 27 Mei, kita tes lagi, tes praktek mengajar dan SUM dari Kementerian Pendidikan di Jakarta. Dan kita jalankan itu satu per satu sampai dengan tanggal 12 kemarin. Kita dalam kementerian menetapkan sekolah se-Indonesia yang lolos dalam sekolah penggerak, salah satu provinsi Papua Barat, Kabupaten Sorong Selatan, SD JPK Markus yang terbukti lolos sebagai sekolah penggerak mewakili Kabupaten Sorong Selatan. Tanya dari kementerian tuh bahwa Bapak sebagai kepala sekolah, bagaimana apa yang Bapak lakukan di sekolah? Saya cuma sampaikan bahwa perkembangan yang saya lakukan adalah saya menyiapkan guru dan menyiapkan lab komputer, menyiapkan perpustakaan, semua yang saya siapkan. Maka itu ada perubahan dan saya ikuti visi misi sekolah, saya siapkan. Dan yang kedua, mereka tanya lagi bahwa Bapak selalu ada dukungan dari mana yang dukung Bapak sehingga semua itu. Saya bilang dukungan dari kampung kita, kampung Tigirolo mendukung. Karena dana kampung dirucukkan ke kampung dengan butuh banyak. Maka kami dari sekolah meminta kampung untuk membantu kita, maka dari kampus setempat membantu kita dengan fasilitas, bahwa kita didukung oleh semua elemen.
masyarakat, orang tua, komite sekolah. Terus, Bapak pernah berorganisasi apa? Saya pernah jadi ketua PKB di gereja, pernah jadi RT di lingkungan. Katanya menyangkut Bapak di sekolah, biasa Bapak rapat dengan guru, Bapak sampaikan sekolah, ya, saya sampaikan sesuai dengan apa kondisi sekolah. Bapak Abraham senyum-senyum ya, senyum supaya guru-guru juga bisa semangat, senyum dan lain sebagainya. Waktu LPP datang ke Sorong Selatan, dinas terkait juga hadir dan mereka menjelaskan ini tahap pertama, tahap kedua kepala dinas dia respon dengan 5 sekolah yang lolos itu. Jadi LPP menjelaskan tentang bagaimana tahap yang berikut ini, bagaimana kepala sekolah harus siap, bagaimana nanti simulasi di kelas, mengajar di kelas, bagaimana nanti wawancara. Jadi saya sudah siapkan semua, dong bicara saya memang ingat mati. Dinas pendidikan respon sekali. Cuma kita hari ini juga saya butuh perhatian dari dinas pendidikan untuk sekolah-sekolah yang sudah lolos tahapan sekolah penggerak secara nasional. Ini bukan secara daerah tapi secara nasional. Maka itu dinas pendidikan terkait kabit pendidikan dasar harus ada perhatian penuh kepada sekolah yang mau baik Kabupaten Sorong Selatan ke depan. Sekolah penggerak, berarti semua hal harus kerja cepat. Guru-guru harus cepat dalam mendidik, disiplin setiap waktu. Semua kepala sekolah, semua harus bekerja dan maksimal sesuai dengan apa yang diinginkan oleh kementerian. Nah, itu disebut dengan sekolah penggerak. Ini hal baru yang baru muncul di mulai kementerian baru, hal ini mulai muncul. Nah, dengan di situ nanti ada perhatian dari pemerintah untuk bantuan-bantuan untuk langsung fokus ke sekolah-sekolah yang sudah lolos seleksi. Bantuan itu untuk difokuskan, dididik anak-anak bangsa ini supaya anak-anak bisa cerdas dan lain sebagainya. Dari Teminabuan, Kabupaten Sorong Selatan, Tim Liputan NPT laporkan.